samping saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Safira Octavia. Kalian bisa manggil saya Fahira. Saya dari Universitas Munawarman, dari Fakultas Teknik jurusan Informatika. Di sini dengar katanya ada kelas IT ya? Iya. Kalian ini dari kelas IT? Iya. Oke, mungkin langsung aja perkenalan dari Kak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan. Sebelum mulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita tuh berdoa dulu. Sebelum kita belum doa sama sekali kan tadi? Ya, kita doa dulu. Semuanya doa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Pada kegiatan hari ini, kami yang dari SPD Ilham Ramadan yang akan sebagai pembuka aja, nanti di kakak-kakaknya menyampaikan materi dari tentang apa itu SEO dan konteks. Nah, mungkin kalian harus kenalan dulu ya sama kakak-kakak ini. Mungkin kakak-kakak bisa memperkenalkan namanya masing-masing, maju ke depan, silakan. Dan jelaskan kalian menjelaskan materi apa sih gitu. Nah kan halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adrina Safa Silvia Putri, bisa dipanggil Kak Safa atau Kak Adlin. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang pengenalan cybercrime. Jadi kalian nanti bisa tahu awal apa itu pengertian cybercrime, jenis-jenisnya, faktor-faktornya, sama cara menghindarinya untuk yang tahap-tahap itu awal itu. Selanjutnya silakan. Oke. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, jadi perkenalkan nama saya Aziza Musafina. Bisa dipanggil Kak Aziza mungkin ya. Nah, nanti saya akan memperkenalkan cara penggunaan dari aplikasi iScore. Seperti yang tadi Kak Ilham sudah kasih tahu ya, nanti kita bakal cek-cek data kita di aplikasi itu. Jadi sambil praktik berarti ya, kita pada buka HP masing-masing, kita cek data kita. Gitu ya. Terima kasih Kak Aziza. Selanjutnya silakan. Baik adik-adik, selamat pagi semua. Jadi perkenalkan, nama saya Andina Fadila. Kalian bisa manggil saya Kak Andi. Dan di sini kakak ini bakal bawain materi tentang bagaimana sih penggunaan aplikasi Get Contact ini supaya kalian itu terhindar dari yang namanya cybercrime. Nah, nanti kakak juga bakal ngasih tips bagaimana sih menghindari penipuan via telepon. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan cybercrime. Di sini cyberbullying itu sudah masuk salah satu sebagai cybercrime. Cybercrime itu dia lebih luas daripada cyberbullying karena dia bisa membuat perpecahan antar negara, pembocoran data atau. Nah, di sini kita kenalan dulu apa itu cybercrime. Cybercrime itu merupakan sebuah kejahatan di dunia maya, yaitu jenis kejahatan yang dilalui melalui komputer dan jaringan. Biasanya kejahatan ini membahayakan seseorang karena pencurian data hingga keuangan. Lebih baik kalau tidak sesuai sama kayak mencurigakan itu, feeling mencurigakan itu lebih baik yang dipencet sih. Apalagi kalau sudah situs atau enggak PNG dokumen itu sebenarnya agak bahaya. Kalian bisa kena pencurian data, apalagi kalau misalnya kalian punya m-banking di HP kalian. Terus di sini jangan asal unduh. Ya, kalau biasanya ada nggak yang unduh anime di situs ilegal? Kalau bisa itu ya itu lumayan bahaya lah, karena bisa kena virus juga di dalamnya kalau misalnya unduh dari kayak gitu. Lalu di sini ada HTTPS, itu maksudnya dia kalau misalnya kalian pernah dapat yang kalian pernah lihat kayak di alamat URL itu HTTPS
ada tanda biru kunci, terkunci gitu. Nah itu maksudnya dia aman untuk dibuka, jadi kalian nggak apa-apa lah bertransaksi di situ atau melakukan hal di situ. Tapi kalau misalnya dia nggak ada gembok kunci atau HTTPS itu artinya itu website tidak aman. Jadi lebih baik kalian hindari penggunaan website itu. Nah, di sini ada password buat anti penjahat. Di sini siapa yang passwordnya ada yang sama setiap itunya, setiap misalnya ada Facebook sama, email sama. Itu supaya gampang diingat kan ya. Nah, sebenarnya itu kurang bagus sih. Saya punya nih tips untuk password yang gampang diingat tapi beda semua setiap itunya. Misalnya kalian punya password kucing lucu gitu. Nah, di depannya kalian kasih misalnya Facebook nih, passwordnya Facebook. Ini FB strip kucing lucu strip 01. Nah, kalau misalnya strip itu kan setiap bulan tuh harus diganti supaya tambah kuat kan. Jadi FB strip kucing lucu strip 02. Itu aman sih kalau misalnya itu misalnya ke email strip kucing lucu 01. Kalau untuk mau diganti tinggal ganti akhirannya aja. Kan ya? Itu gampang diingat, tinggal lihat apa yang itu mau dibuka, tinggal apa yang itu berapa mau diganti, itu aman sih, gampang diingat pula. Lalu ada local protection on, itu selalu keluar dari akun ketika berbelanja online menggunakan kartu debit atau kredit. Jadi kalian usahakan kalau misalnya habis buka website itu login pakai akun kalian email, itu usahakan kalian keluar aja sih dari website itu kalau misalnya udah selesai gunakan. Itu supaya tidak kena kebocoran data di dalamnya. Takutnya gimana ya? Kalau misalnya kalian lama-lama di situ, itu takutnya data-data kalian tuh masuk kena itu. Apalagi kalau misalnya email itu digunakan untuk m-banking atau enggak untuk semacam pembayaran lain, itu mending keluar aja sih kalau misalnya udah selesai pakai. Harus ini. Oke. Nah, di cek fintech ini nanti kita bisa ngecek apakah aplikasi pinjaman online itu terdaftar di OJK atau belum. Nah, ini kalian bisa kasih tahu ke orang-orang terdekat kalian yang kalau misalnya pada mainan pinjaman online tuh dicek dulu aplikasinya sudah terdaftar di OJK atau enggak. Soalnya kalau belum tuh bahaya ya. Soalnya tidak aman, belum terjamin gitu ceritanya. Oke, kita cek dulu. Udah pencet. Udah pencet menu fintech. Ayo. Kita dipencet aja kok. Oke, sudah dipencet ya. Sekarang kita bisa ngecek. Lanjut. Nih, ada contoh fintech bisa dicek. Ayo, ketik. Tidak ketik. Bawah ada cek pesan. Kalau nggak ada, ini ada 3 garis samping kiri. Ada. Nah, itu pencet. Nah, itu ada cek pesan depan tuh. Sudah bisa buka menunya? Tiga garis di atas pojok kiri. Ini ada 3 garis. Cek. Ada cek pesan penipuan. Ini dicek. Diklik. Nah, sudah masuk menunya? Ya. Nah itu kalau kalian dapat pesan bisa cek sini tuh. Pesannya penipuannya. Kalau nggak ada, nggak punya, ini bisa dikasih foto ini, bisa dicek. Kalau mau nyambil, ya boleh. Ayo. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain tentang IC4, kalau misalnya kakaknya lagi ngejelasin, nggak apa-apa, dipotong aja ya. Tanya aja langsung. Kalau ada yang mau ditanyain. Siapa saya bisa jawab. Yang satunya pesan penipuan ditemukan. Nah ini yang kita cek di nomor 2 tadi. Maksudnya ada penipuan ya. Nah kalau dia ada penipuan begini, berarti orang itu pernah melaporkan ke IC4. Ternyata ini pesan yang dia terima itu penipuan. Nah terus jadinya kalau kalian pernah dapat pesan penipuan, kalian tahu itu penipuan. Nah itu kalian laporkan ya ke IC4. Jadi kita harus berperan aktif gitu ya. Kita bantu orang jadinya. Kalau ada orang ngecek di IC4, oh saya pernah menerima pesan ini, dicek sini, ternyata penipuan, ya sudah diabaikan. Lanjut.
pasti ada tuh tiba-tiba nomor yang namanya S-nya get contact ini, ya kan ya. Nah, terus itu tanpa banyak basa-basi kita langsung praktik aja ya. Tapi sebelum praktik kita itu harus tahu dasar-dasar get contact ini. Next. Nah, dalam materi ini kakak itu akan bahas sub-sub bab seperti berikut. Yang pertama kakak akan jelaskan apa sih itu pengertian get contact. Terus fitur yang ditawarkan get contact ini seperti apa sih? Ada pula kekurangan dan kelebihan dari get contact ini. Lalu kakak juga akan menjelaskan kayak mana sih tips menghindari penipuan via telepon. Next. Pengertian get contact. Apa itu get contact? Jadi get contact itu adalah aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi nomor telepon menggunakan label yang sesuai dengan database yang dimiliki oleh get contact. Nah, sekaligus get contact ini dapat berfungsi untuk memblokir panggilan spam. Nah, terus fitur apa saja sih yang ditawarkan oleh get contact ini? Fitur get contact yang utama itu ada 3. Yang pertama itu ada caller identification. Nah, fitur ini tuh berfungsi untuk mengidentifikasi nomor yang tidak dikenal atau tidak disimpan di kontak pengguna. Jadi kalau misalkan ada nomor-nomor tidak dikenal nih, pokoknya nomor spam, nah kalian itu bisa tahu dari aplikasi get contact ini. Nanti kalau kalian nyalakan fitur ini, walaupun nomor tersebut tidak kalian simpan di ponsel kalian itu tetap tahu siapa sih yang nelpon. Nah, terus itu ada fitur security. Nah, fitur ini tuh memungkinkan pengguna dapat memblokir nomor telepon spam atau penipu yang mengganggu. Jadi kalian itu biasanya risih kan ya kalau tiba-tiba main game nih, terus tiba-tiba ada telepon orang iseng atau spam nggak jelas kayak gitu. Nah, itu bisa kalian hindari dengan cara menggunakan fitur security ini. Berikutnya ada fitur tag. Nah, kita ini di sini bisa membantu pengguna mengetahui nomor ponselnya disimpan dengan nama apa di kontak pengguna lain. Nah, untuk itu kita langsung aja ya, kita mempraktekkan berbagai fitur yang ditawarkan get contact ini. Next. Nah, yang fitur pertama itu ada caller identification. Sudah ready semua aplikasinya? Kalian ini pasti udah punya. Nah, next. Nih contoh keempat, dia tetap warna merah, berarti dia teridentifikasi pernah melakukan kejahatan cybercrime. Nih, silakan dicek nomornya ada di sini. Sudah? Nah, di sini ternyata dia seorang penipu. Dia mengatasnamakan Bank Mandiri. Kemarin nanti kakak juga akan kasih tahu kayak mana sih ciri-ciri nomor penipu itu seperti apa. Next. Nah, inilah hasil pengecekan 40 nomor ponsel kita tadi. Yang pertama dan kedua yaitu nomor Mbak Kak Safa dan Kak Andi. Masih aman. Kita kan anak baik-baik ya kan? Nah, terus ini yang ketiga dan keempat. Wah, ini dia sudah pernah melakukan penipuan, makanya teridentifikasi di aplikasi get contact ini. Next. Nah, pasti aplikasi itu punya kelebihan dan kekurangannya sama kayak get contact ini. Kalian itu tidak bisa langsung benar-benar mengandalkan get contact ini buat menghindari penipu. Jadi kalian itu harus punya wawasan yang lebih akan ini. Next. Nah, kelebihannya dapat mengetahui identitas penelpon yang nomornya tidak tersimpan di kontak. Lanjut, yang kelebihan kedua itu bisa memblokir nomor yang dicurigai sebagai penipuan dan spam. Nah, ini tuh kita bisa menerapkan fitur get contact juga. Ada namanya apa tadi? Fitur security yang kalian udah praktikin juga tadi. Nah, kelebihan berikutnya itu aplikasi ringan dan mudah digunakan karena tampilannya yang ramah. Terus kekurangannya yaitu privasi pengguna terbongkar seperti catatan masa lalu dan sisi tersembunyi seseorang. Lalu kekurangan berikutnya apabila pemilik nomor
mengaktifkan fitur visibilitas, maka data pemilik nomor tidak akan ditampilkan ketika dicari oleh orang lain. Jadi kalau di get kontak kalian nonaktifkan fitur ini, walaupun teman kalian nyari nama kalian, oh tidak bisa, sudah diatur di pengaturannya. Terus ada perlunya berlangganan untuk fitur yang lebih lengkap. Sebenarnya get kontak ini punya lebih banyak fitur selain yang kakak sebutkan, tapi ya seperti biasa aplikasi itu ada versi premiumnya. Jadi kita itu terbatas.